Kalau emang nggak punya bukti dan data valid buat mengkriminalisasi Anies, jangan ngawur lah KPK. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak ada. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak terjadi juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, terkait Pilpres 2024 hari-hari ini menjadi perbincangan publik juga teman-teman, di mana masing-masing calon presiden ini dideklarasikan oleh pendukungnya. Termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan teman-teman, di mana-mana pendukung Pak Anies mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Juga pendukung Ganjar demikian juga, yaitu mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Namun semua itu ini masih pada tahap bakal calon teman-teman. Ini belum calon presiden. Karena kalau namanya calon presiden itu tentu sudah didaftarkan ke KPU, dan hari ini memang belum ada pendaftaran calon presiden. Berarti ini masih bakal calon presiden yang belum tentu ini juga bisa maju di 2024 kalau tidak memenuhi syarat 20%. Jadi 20% threshold itu harus terpenuhi jika ingin maju menjadi calon presiden. Nah, terkait hiruk pikuknya calon presiden ini tak lepas dari isu di KPK teman-teman. Karena KPK kemarin ini mengundang Pak Anies Baswedan untuk dimintai keterangan terkait Formula E. Apakah Formula E itu ada kerugian negara atau ada korupsi? Maka itu yang ditanyakan dari KPK ke Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies kemarin juga datang teman-teman ketika dipanggil KPK. Nah, kali ini ada suara dari netizen mengenai sikap KPK terkait Formula E, juga mengenai ketua KPK itu sendiri. Ini teman-teman ada sindiran dari netizen. Kita lihat videonya. Guys, ada cerita lucu nih dari KPK. Katanya nih ya, KPK singgung kerugian negara dan niat jahat di Formula E. Ini sih lucu ya. Pertanyaannya, sejak kapan KPK bisa tahu dan bisa nebak niat seseorang? Sejak kapan KPK berubah jadi cenayang? Kalau emang nggak punya bukti dan data valid buat mengkriminalisasi Anies, jangan ngawur lah KPK. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak ada. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak terjadi juga gitu. By the way, sebenarnya ada kecocokan apa ya terkait KPK dengan para buzzer RP? KPK-nya memperlakukan Pak Anies Baswedan kayak gini. Terus para buzzernya menggoreng dengan kompak kasus kosongnya Pak Anies. Ada apa ya sebenarnya mereka itu? By the way, nih pertanyaan satu buat KPK ya. Gimana ceritanya seorang ketua KPK bisa dengan bebas melanggar kode etik seperti ini? Dan yang parahnya lagi, sudah melanggar tapi tetap masih bertugas di KPK. Kalau kayak gini caranya, gimana coba rakyat mau percaya sama KPK? Lawang pimpinannya aja melanggar, nggak dipecat. Ya gimana rakyat mau percaya sama kinerja KPK kalau kayak gini ceritanya? Nah, itu sahabat NJ Channel terkait pandangan dari seorang netizen mengenai Formula E yang dikait-kaitkan dengan Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies ini sebagai calon presiden di 2024 dan banyak pengikutnya, banyak pendukungnya. Masa Pak Anies mau mempertaruhkan korupsi di kasus Formula E? Saya pikir itu tidak mungkin terjadi, karena menurut keterangan Pak Anies Baswedan sudah 3 kali ini diperiksa oleh pihak BPK dan tidak ada masalah teman-teman. Tetapi pihak KPK ini mengundang Pak Anies Baswedan, dan ini bisa berpengaruh kepada pencapresan Pak Anies teman-teman kalau diterus-teruskan seperti itu. Jadi kalau tidak ada bukti, kenapa harus diteruskan? Nah, terkait itu semua teman-teman, coba kita bandingkan dengan pernyataan dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang sekarang menjadi ASN Polri, mengenai kasus Formula E dan juga mengenai EKTP yang kemarin dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo. Karena isunya ini juga cukup banter teman-teman. Karena ini isunya atau beritanya cukup meluas juga mengenai EKTP, karena Setia Novanto kemudian Nazarudin pernah menyebut seseorang menerima dana EKTP. Coba kita lihat teman-teman pandangan dari Novel Baswedan mengenai kasus EKTP dan Formula E. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional. Novel Baswedan mengatakan Ganjar belum cukup bukti terlibat korupsi EKTP. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
belum cukup bukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau eKTP. Saat di KPK, Novel terlibat dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun tersebut. Dalam banyak kesempatan, saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bilang begitu? Ya, penyidiknya saya kok. Saya lebih tahu, ujar Novel dalam podcast di channel YouTube miliknya dan telah diizinkan untuk dikutip. Novel menegaskan menyampaikan hal tersebut bukan untuk membela Ganjar, melainkan membela kebenaran dan keadilan. Jadi kita bukan membela-bela. Apakah berarti saya membela Pak Ganjar? Bukan. Saya membela kebenaran, saya membela keadilan, imbuhnya. Novel yang kini berstatus ASN Polri menyebut nama Ganjar memang sering disebut dalam persidangan kasus korupsi eKTP. Bahkan politikus PDIP itu beberapa kali telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Tapi membicarakan soal hukuman, proses hukum, apalagi hukum pidana, itu harus ada standar pembuktian yang harus bisa terpenuhi. Bukan sekedar kemudian, oh udah deh ini naikkan dulu, nanti kalau nggak bisa dihentikan, apakah boleh seperti itu? Ini yang merusak KPK, ungkapnya. Novel menyampaikan hal tersebut ketika menyinggung penyelidikan Formula E yang menyeret Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi KPK tak boleh dipolitisasi. Jadi bukan untuk membela kasus kebetulan Bang Anies yang kemudian dikaitkan dengan perkara ini. Saya pun sangat meyakini bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan dalam tuduhan tadi. Kalaupun seandainya beliau berbuat, saya nggak akan membela, kata Novel Baswedan. Kepentingan ini kenapa penting disampaikan ke publik? Artinya paling penting adalah jangan sampai KPK dipakai alat untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Jadi kita jaga KPK-nya, ujarnya. Sebelumnya diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mengungkapkan pihaknya saat ini belum menemukan bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau eKTP. Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Enggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti, ujar Firly di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 24 April 2022. Di sisi lain, dilansir dari Tempo, Firly Bahuri disinyalir menekan kesatuan Satgas atau Satuan Tugas Penyidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan. Terdapat keinginan untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Terkini, Anies telah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai Capres 2024. Pertimbangan penetapan tersangka itu bermodal pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi. Firly meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden, ujar sumber dari unsur penegak hukum dikutip dari Tempo. Dalam gelar perkara atau ekspos yang digelar Rabu 28 September 2022, Firly yang memimpin forum berusaha meyakinkan para peserta ekspos baik Satgas Penyidik, tim penyidik maupun tim penuntut. Firly disebut turut mengingatkan bahwa KPK mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan SP3 sebagaimana pasal 40 Undang-Undang KPK ketika tim penyidik nantinya tidak menemukan cukup bukti. Wow, ini teman-teman bahaya kalau seperti itu ya. Jadi ketika orang ditetapkan misalkan statusnya tersangka, kemudian setelah itu tidak ditemukan bukti, maka akan dihentikan kasusnya di SP3. Ini kan berbahaya kalau sistem hukum seperti ini teman-teman. Karena Pak Anies ini banyak yang menginginkan agar maju di 2024 yang akan datang. Jadi ini menyangkut karir seseorang. Seseorang misalkan jadi tersangka, setelah itu di SP3, wow ini kan berbahaya teman-teman. Bagi karir seseorang yang orang-orang itu bersih tetapi ditetapkan misalkan menjadi tersangka lalu di SP3 karena tidak menemukan bukti yang cukup. Itu teman-teman yang disoroti oleh Pak Novel Baswedan mengenai langkah-langkah yang
ini bisa memungkinkan hal itu terjadi. Maka itu Pak Novel menjaga KPK. Dan Pak Novel juga mengatakan mengenai Ganjar, teman-teman. Nama Ganjar memang disebut dalam persidangan kasus korupsi EKTP. Tetapi menurut Pak Novel Baswedan memang belum ditemukan bukti yang cukup, sehingga sampai hari ini belum bisa ditetapkan status dari Ganjar Pranowo. Jadi kalau tidak menemukan bukti yang cukup, memang tidak bisa, teman-teman, orang itu ditetapkan menjadi tersangka. Walaupun rumornya seperti yang disampaikan oleh Nazarudin maupun Setia Novanto menerima dana EKTP, tetapi ketika KPK tidak bisa membuktikan, maka itu bisa batal, teman-teman. Narasi-narasi terkait yang disampaikan Nazarudin maupun dari Setia Novanto. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.